Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Paparan Islam, tempat kita menjelajahi hikmah-hikmah Islam yang membawa cahaya dalam setiap langkah kehidupan kita, di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama menapaki jalan kebenaran yang penuh keberkahan. Hari ini, kita akan menyelami makna yang mendalam di balik nifsu Syaban, malam penuh berkah, yang menjadi momen luar biasa bagi umat Islam untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Kita akan menjelajahi pelajaran dan amalan-amalan yang dianjurkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Simaklah dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka. Karena di setiap detik, terdapat pelajaran yang dapat membawa kita lebih dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai perjalanan spiritual kita bersama dengan menghidupkan makna sejati dari nifsu Syaban. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten Islami yang bermanfaat dari Paparan Islam. Setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan spiritual menjadi pintu menuju cahaya dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara momen-momen penting dalam kalender Islam, nifsu Syaban yang jatuh pada pertengahan bulan Syaban adalah saat yang istimewa yang dirindukan oleh banyak umat Islam di seluruh dunia. Nifsu Syaban secara harfiah berarti setengah dari bulan Syaban dalam penanggalan Islam. Hal ini merujuk pada tanggal 15 dalam bulan Syaban. Malam nifsu Syaban dianggap sebagai waktu yang istimewa dan memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada malam ini, umat Islam berkumpul untuk beribadah, memohon ampunan, dan memperbanyak amal saleh sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang. Malam nifsu Syaban menjadi momen penting untuk introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempersiapkan diri secara spiritual untuk menghadapi bulan Ramadan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Peringatan malam nifsu Syaban, khususnya di Indonesia, sudah menjadi semacam tradisi yang melekat dari generasi ke generasi. Mengutip buku Mana Dalil Malam Nifsu Syaban tulisan Ustadz Ma'ruf Hozin, sebagian ulama menyebutkan bahwa amaliyah malam nifsu Syaban pertama kali dilakukan oleh kalangan tabi'in di Syam. Namun, sebenarnya kalangan sahabat sudah mengetahui keagungan malam nifsu Syaban tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan Al-Waqidi dalam Futuh As-Syam 174 sebagai berikut. Di dalam pasukan ini, bersama Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muthalib, ada Watsilah bin Aska. Kedatangan mereka ke Syam, yakni Damaskus ke daerah Abi Quds, adalah di malam nifsu Syaban. Rembulan makin bersinar. Watsilah berkata, "Saya berada di dekat Abdullah bin Ja'far." Dia berkata kepada saya, "Wahai putra Aska, betapa indahnya dan bersinarnya rembulan malam ini." Saya berkata, "Wahai sepupu Rasulullah, ini adalah malam nifsu Syaban, malam yang diberkahi nan agung. Di malam inilah rezeki dan ajal akan dicatat. Di malam ini pula dosa dan kejelekan akan diampuni. Saya ingin beribadah di malam ini." Seperti yang sudah diriwayatkan sebelumnya, nifsu Syaban memiliki beragam keutamaan yang diwarisi dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nifsu Syaban adalah malam yang dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa keutamaan yang terkait dengan malam nifsu Syaban yang diyakini oleh umat Islam. Yang pertama, pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam nifsu Syaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala dipercaya memberikan pengampunan kepada hambanya yang berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta bertaubat atas dosa-dosa mereka. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hambanya pada malam pertengahan bulan Syaban dan mengampuni semua hambanya kecuali dua orang yang musyrik atau bermusuhan. Kedua, penetapan takdir dan rezeki. Malam nifsu Syaban juga merupakan waktu di mana takdir dan rezeki seseorang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tahun yang akan datang. Oleh karena itu, malam ini menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan, kesuksesan, dan kemudahan dalam hidup mereka. Ketiga, pengangkatan amal ke langit. Pada malam nifsu Syaban, amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam akan diangkat ke langit oleh para malaikat. Ini berarti bahwa amal kebaikan yang dilakukan pada malam ini memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membawa pahala yang besar bagi pelakunya. Keempat, kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu, malam nifsu Syaban juga merupakan waktu yang tepat bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan amal ibadah dan kebaikan. Dengan memanfaatkan malam ini dengan baik, umat Islam dapat memperkuat ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dalam hidup mereka.
Dengan memahami dan memanfaatkan keutamaan malam nisfu Syaban ini, umat Islam diharapkan dapat mengambil manfaat yang besar dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meraih keberkahan dalam hidup mereka. Agar mendapatkan keutamaan malam nisfu Syaban, mari kita amalkan amalan-amalan yang telah diajarkan Rasulullah. Pertama, sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada malam nisfu Syaban adalah memperbanyak sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri sholat di malam nisfu Syaban dengan penuh keyakinan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, manfaatkan malam ini dengan melakukan sholat sunnah dan membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Kedua, bersedekah dan membantu sesama. Malam nisfu Syaban juga menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan kebaikan dengan bersedekah dan membantu sesama. Memberikan sedekah pada malam ini akan membuka pintu-pintu keberkahan dan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan pada malam ini akan dihitung sebagai amal yang besar di sisinya. Ketiga, beristighfar dan berdoa. Malam nisfu Syaban adalah waktu yang tepat untuk memohon ampunan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar secara khusyuk, merenungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan adalah langkah awal menuju taubat yang sejati. Berdoa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, memohon petunjuk, rahmat, dan keberkahan darinya. Keempat, menjaga hubungan silaturahmi. Memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, menjaga silaturahmi, dan memaafkan orang lain juga merupakan bagian penting dari amalan pada malam nisfu Syaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan perkataan dusta pada malam nisfu Syaban, maka Allah tidak menerima puasanya. Oleh karena itu, mari jaga hati dan pikiran kita dari perbuatan dan perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Amalan-amalan yang kita lakukan pada malam nisfu Syaban bukan hanya sekadar rutinitas ibadah, tetapi merupakan investasi besar bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan ganjaran yang luar biasa bagi hambanya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah pada malam ini. Dengan penuh keyakinan dan harapan, mari kita menyongsong malam nisfu Syaban dengan hati yang tulus dan amalan yang ikhlas, berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberkahi setiap langkah kita. Betapa indahnya makna yang terdapat dalam malam nisfu Syaban. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberi cahaya dan inspirasi bagi kita semua. Ingatlah, setiap langkah yang kita ambil dalam mendekatkan diri kepadanya adalah sebuah investasi untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar, dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Dan tentu saja, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan inspirasi dari kami di masa mendatang. Mari kita terus berjuang untuk menjadi hamba yang lebih baik di matanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.